Puji Tuhan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita. Kita mulai kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau tinggikan nama Dia. Sebab Dia layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan pujian mengatakan, sungguh besar setia Tuhan.
dalam surga, kembali kami ada di tempat ini. Kami beribadah kepada Allah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa. Karena Engkau yang layak semua yang dikuduskan ya Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang suci ya Tuhan. Maka kami datang kepada Tuhan, yaitu harus kudus, sebab kalau tidak kudus maka tidak layak kami menghadap Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, Engkau akan menilik kepada kami akan kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan, kami buat baik sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan, sehingga kami bisa layak yaitu untuk menghadap Tuhan dan berkat daripada Tuhan tidak tertutup bagi kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah yang kedua ini di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan jemaat dulu. Puji Tuhan. Satu minggu Tuhan sudah menolong dan memberkati kita. Dan saya percaya kita anak Tuhan bahwa memiliki Allah dan Tuhan seperti Dia. Dia yang menjadi penolong kita, Dia yang menjadi sahabat kita. Apapun yang menjadi keberadaan kita, saat kita susah, saat kita tidak berdaya, Yesus yang menjadi sahabat kita. Amin. Mari kita akan pujian ini. Ada satu suara yang sedih. Haleluya. Susah, waktu sendirian, Dia
hari ini kami datang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena kami percaya kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena penyertaan yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin datang dengan segala pergumulan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang peduli. Kami percaya setiap kami tidak ada yang terlewati. Kami percaya kami semua dijamah oleh Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan. Mungkin saat ini ada kekecewaan, keputusasaan. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan menolong, yang memberikan kekuatan, memberikan kelepasan, memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena kami percaya tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami, persoalan kami diubahkan oleh Tuhan menjadi sorak-sorai kemenangan. Karena kami percaya apapun yang kami hadapi, Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi gereja kami tempat ini Tuhan. Ada berbagai ibadah yang kami lakukan Tuhan secara offline Tuhan. Mungkin hanya beberapa ibadah, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi apapun. Kuasa-Mu tetap akan menjamah, memberkati kami melalui ibadah-ibadah yang ada, membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mulai dari Bapak Gembala Sidang kami, staf pastoral, diaken ketua departemen, bahkan setiap anak-anakku yang kami bagian dalam pelayanan. Kami percaya kami semua diurapi oleh Tuhan. Kesetiaan, ketaatan kami di hadapan Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Dan kami juga berdoa bagi kota kami, kota Cimahi, bahkan kota-kota di sekitarnya, bahkan bangsa ini pun kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan, kemurahan dinyatakan Tuhan, memulihkan bangsa kami, melewati masa-masa pandemi ini. Kami percaya hanya karena kemurahan Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia akan dibebaskan, dipulihkan dari keadaan ini. Kami berdoa bagi setiap pemerintahan yang ada Tuhan, aparatur negara, mari Engkau mengurapi mereka, memberikan hikmat bijaksana, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan yang baik dan membawa Indonesia kepada kemajuan demi kemajuan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami pun berdoa bagi persembahan-persembahan yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu, setiap apapun yang mereka berikan dengan tulus hati. Kami percaya semua berkenan di hadapan Tuhan, dan balas berkat-Mu atas mereka. Memberkati keluarga, pekerjaan, dan apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Terpujilah Kau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita berdoa. Allah yang mulia, kami berterima kasih untuk kesempatan anak kami kembali bisa bersama-sama belajar dari sabda. Tolong Tuhan, kiranya kami semua dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami untuk kami kerjakan, sehingga kami benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh yang Kudus bekerja dalam diri kami, mengubah kami searah dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, siap untuk diajar oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kembali kita mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama belajar dari sebagian firman Tuhan. Sesuai dengan tema yang kita miliki, maka pada hari ini kita akan kembali belajar tentang mempermuliakan Allah dengan kemampuan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Kita terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga. Bersama-sama kita akan melihat ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kalau sudah dapat semua, saya akan membacakan
kita. Silakan Bapak Ibu dan saudara sekalian menyimak dari Alkitabnya masing-masing. Kolose pasalnya yang ketiga, saya mulai dari ayat yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Berbahagialah mereka yang dengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu kita semua tahu bahwa kita harus mempermuliakan Tuhan. Dan saya yakin lebih jauh kita pun tahu bahwa itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita, tugas bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Diharapkan dari kehidupan kita nama Tuhan bisa dipermuliakan. Kita berusaha sebisa mungkin untuk mempermuliakan Tuhan dengan segala apa yang kita punya, dengan seluruh keberadaan hidup kita. Pada hari ini yang kita lihat bersama adalah mempermuliakan Tuhan dengan kemampuan kita. Tentu pertanyaannya bagi kita pada saat ini adalah bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan kemampuan kita. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan kemampuan kita. Saya berasumsi bahwa kita semua sudah tahu apa kemampuan kita. Minimal berkaitan dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari, atau berkaitan dengan tugas-tugas rutin yang kita lakukan. Mungkin bisa berkaitan dengan profesi kita sehari-hari. Sudah tahu kemampuan apa yang kita miliki berkaitan dengan profesi atau pekerjaan kita, atau tugas-tugas harian kita, termasuk misalnya ibu rumah tangga, tentu tahu kemampuannya, apa yang dia bisa lakukan sebagai seorang ibu rumah tangga. Sehingga pada hari ini kita akan coba belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan kemampuan yang kita miliki, khususnya berkaitan dengan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, atau apa yang secara kita lakukan kehidupan kita sehari-hari. Karena kan kemampuan berkaitan dengan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau kita melihat nas kita pada saat ini, Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 24, ini adalah bagian dari pesan Paulus yang bersifat praktis. Kalau kita lihat misalnya mulai dari ayatnya yang ke-18, di situ ada pesan kepada istri-istri, kemudian ayat 19 kepada suami-suami, kemudian ayat 20 kepada anak-anak dan seterusnya. Nah, bagian yang kita baca ini khusus disampaikan oleh Paulus kepada para hamba, atau juga bisa diterjemahkan para budak. Bagaimana mereka bersikap dalam pekerjaan mereka sebagai seorang hamba. Nah, kalau kita mundur ke bagian yang sebelumnya, pasal 3 ayatnya yang pertama, di situ kita bisa melihat bahwa pesan praktis didasarkan pada pengalaman spiritual atau pengalaman rohani jemaat Kolose sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita lihat dalam pasal 3 ayat 1, di situ dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi pesan ini disampaikan kepada mereka yang sudah yakin bahwa mereka sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga kalau kita melihat misalnya mulai dari ayatnya yang ke-5, diminta supaya mereka meninggalkan atau menanggalkan atau menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi, karena sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus tadi. Karena dengan dibangkitkan maka kita menjadi manusia yang baru. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia yang baru.
yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dibarukan di dalam Kristus. Dan kita diminta meninggalkan apa yang bersifat duniawi. Nah, pesan tadi yang kita lihat dalam ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24 itu berkaitan dengan status kita, berkaitan dengan posisi kita sebagai orang yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Memang pesan ini kepada para hamba, kepada para budak. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nanti akan melihat bersama bahwa ada prinsip-prinsip yang sifatnya umum, yang juga relevan bagi kita. Walaupun mungkin kita bukan seorang budak dalam tradisi kehidupan di abad pertama, tetapi dalam pesan-pesan Paulus kepada para ada prinsip-prinsip yang relevan bagi kita, yang pas buat kita, yang bisa kita terapkan, khususnya berkaitan dengan bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dengan kemampuan kita. Bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dengan kemampuan kita? Yang pertama, sadar bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Kita lihat misalnya di ayatnya yang ke-24. Bapak Ibu Saudara lihat di ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Yang pertama yang kita bisa lakukan bila kita ingin mempermuliakan Tuhan dengan kemampuan kita, sadar bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa gambar, ada beberapa ilustrasi yang digunakan di dalam Alkitab atau juga digunakan dalam tradisi kita bergereja yang melukiskan hubungan kita dengan Allah. Misalnya Bapa dan anak. Kita juga menyapa Allah kita dengan sapaan Bapa. Atau tadi seperti pujian yang kita nyanyikan, kita menyapa Kristus sebagai sobat kita, sebagai sahabat kita. Tentu itu benar, tentu itu baik. Dan ilustrasi-ilustrasi tadi bisa melukiskan kepada kita betapa dekatnya kita kepada Tuhan. Dengan menyapa Allah sebagai Bapa, dengan mencoba untuk memahami Yesus sebagai sahabat kita, itu akan menolong kita untuk menghayati betapa dekatnya Allah kepada kita, betapa dekatnya Tuhan kepada kita. Sehingga ketika mengalami pergumulan tertentu yang mungkin berat, ketika kita merasa sendiri, sapaan-sapaan tadi akan mengingatkan kepada kita bahwa Allah bukanlah sosok pribadi yang jauh dari kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang akan selalu menolong anaknya. Kristus adalah sobat kita yang akan selalu mendampingi kita ketika kita ada dalam kesulitan. Dan itu baik, menolong kita untuk menghayati kedekatan kita kepada Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus tetap sedekat apa kita kepada Allah. Relasi antara pencipta dan ciptaan juga harus tetap kita ingat. Kristus tetaplah pribadi yang berdaulat, bukan hanya atas hidup kita, tetapi atas segala sesuatu. Maka ketundukan, ketaatan itu tetap merupakan bagian dari hidup kita, berkaitan dengan relasi kita dengan Allah. Mungkin contoh yang pas adalah hubungan kita dengan anak-anak kita. Sebisa mungkin untuk kita berusaha supaya kita bisa dekat dengan anak-anak kita, supaya kalau mereka punya masalah, mereka tidak sungkan berbicara dengan kita. Kedekatan juga bisa membuat mereka nyaman mungkin di rumah bersama-sama dengan kita dan seterusnya. Tetapi saya yakin
setiap orang tua juga masih menuntut kepada anaknya untuk tetap melihat kita atau melihat mereka sebagai orang tua. Anak-anak tetap memiliki tanggung jawab untuk patuh dan tunduk kepada orang tuanya. Sedekat apapun hubungan antara orang tua dan anak, fakta bahwa seorang anak harus tetap tunduk, hormat kepada orang tua itu tetap ada. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Kristus. Allah adalah Bapa kita, Kristus adalah sobat kita, tetapi tetap faktanya Dia adalah pencipta segala sesuatu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, Kristus adalah Tuhan dan kita adalah. Kalau kita lihat dalam Kolose, masih dalam Kolose pasalnya yang pertama, ini akan menolong untuk melihat Kristus. Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16, saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose pasal pertama ayatnya yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dia, di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Kalau dikatakan segala sesuatu, kemudian dijelaskan yang ada di surga dan yang ada di bumi, berarti kita bisa katakan bahwa alam semesta diciptakan di dalam Kristus. Kemudian Paulus menjelaskan lebih jauh lagi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itulah Kristus yang dipahami oleh Paulus, yang tentu dia sampaikan juga kepada pembacanya di Kolose. Sehingga tidak heran kalau kemudian tadi di ayat yang ke-24 dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa Paulus dengan sengaja menggunakan ilustrasi ini, hamba dan Tuhan. Dan tadi saya katakan, dan kita juga sudah lihat di ayat yang ke-22, Paulus sedang menyampaikan pesan kepada hamba, kepada para budak, dengan menggunakan tadi kata bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa kamu adalah hamba. Seolah-olah Paulus ingin mengajak para budak tadi membayangkan sebagaimana mereka tunduk kepada Tuhan mereka, sebagaimana mereka segan kepada Tuhan mereka, sebagaimana mereka hormat kepada Tuhan mereka, bahkan mungkin sebagaimana mereka takut kepada Tuhan mereka. Demikianlah juga mereka harus tunduk, taat, takut, hormat kepada Kristus. Bahkan Kristus lebih tinggi daripada Tuhan mereka. Nah, ini akan melihat ada pesan Paulus kepada mereka, dan kita sudah membacanya, bahwa jangan hanya bekerja ada di depan Tuhan mereka, tetapi lebih utama bekerja karena takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah Tuhan bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar pertama supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita kerjakan, kita harus ingat Kristus adalah Tuhan kita. Tentu kita harus hormat. Kalau dalam konteks pekerjaan kita sehari-hari, profesi kita, tentu kita harus hormat kepada pimpinan kita. Tentu kita harus menghargai mereka yang ada di atas kita, yang melalui mereka kita mendapatkan perintah untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan kita. Tetapi yang lebih utama, kita melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan sebaik mungkin
karena takut akan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Kristus adalah Tuhan kita. Karena Kristus adalah Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa memuliakan Allah dengan kemampuan kita? Mari kita lihat pasal 3 ayatnya yang ke-23. Pasal 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk manusia. Seorang budak atau seorang hamba, mereka yang Paulus coba kasih pada bagian ini, tentu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya, dan itu wajar. Tuannya meminta mereka misalnya untuk merawat rumah, tuannya meminta mereka untuk bekerja di ladang, tuannya meminta mereka untuk ternak dan seterusnya. Itu adalah tugas yang harus mereka lakukan, dan itu perintah dari tuannya. Itu wajar. Tetapi di sini Paulus memberikan paradigma yang baru. Tentu kita harus kembali kepada tadi pasal 3 ayat 1, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang diciptakan baru. Ada paradigma yang baru, yaitu bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka. Mereka melakukan pekerjaan mereka bukan sekadar karena mereka, bukan sekedar karena Tuhan mereka, apalagi hanya supaya lihat Tuhan mereka, tetapi mereka melakukan pekerjaan sebaik mungkin karena mereka melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan saya rasa ini adalah nilai etika yang penting, nilai etos kerja yang penting yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Di awal sudah kita lihat bahwa kita harus melihat Kristus sebagai Tuhan kita. Maka semua yang kita lakukan dengan kemampuan kita, semua yang kita lakukan dengan talenta kita, semua yang kita lakukan dalam pekerjaan, dalam keseharian kita, yang menjadi motivasi utama kita adalah untuk Tuhan. Saya melakukan ini untuk Tuhan. Sebab kadang-kadang kalau kita melakukannya hanya untuk manusia, tadi katanya Paulus, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-22, sepertinya mereka hanya akan melakukannya di hadapan Tuhan mereka saja. Mereka akan terlihat giat kalau mereka sedang bekerja dan Tuhan mereka mengawasi. Mereka bekerja dengan keras. Tapi ketika Tuhan mereka absen, dan Tuhan mereka sedang tidak mengawasi mereka, mungkin mereka bekerja seadanya. Dan itu yang Paulus inginkan. Paulus memberikan pesan, bekerjalah seperti untuk Tuhan, karena Kristuslah Tuhan kita. Satu kali saya sedang berada di sebuah lembaga, dan pada saat itu saya sedang ada di sebuah ruangan. Kemudian di ruangan itu ada televisi, dan televisi itu sedang menayangkan pertandingan sepak bola. Karena pada waktu itu sedang ada pertandingan Copa America. Bagi yang suka nonton bola, biasanya Copa America itu main di sekitar jam 8, 9, 7 jam kerja. Kemudian saya melihat di sekitar saya, karena dalam ruangan itu ada kaca. Lalu saya melihat di luar ruangan itu ada orang-orang yang dari seragamnya, saya tahu mereka bekerja di situ. Ya istilahnya seperti office boy lah. Mereka kerja di situ. Mereka mengintip dari kaca, nonton bola. Mereka berkumpul, mungkin sekitar ada 5, 6 atau 7 orang. Melihat dari kaca menonton bola. Lalu tiba-tiba pimpinan dari lembaga itu lewat.
Saya kenal lembaga ini sehingga saya tahu siapa pimpinannya, yang mana orangnya saya tahu. Kalau pimpinannya lewat, ketika mereka sadar dan tahu bahwa pimpinan mereka lewat, tiba-tiba mereka cepat berhamburan, segera ambil. Ada yang ambil satu, ada yang ambil lalu, semua perlengkapan mereka yang mereka pakai untuk bekerja mereka ambil, lalu mereka mulai bekerja. Pimpinan itu ada di situ, kemudian dia bertemu dengan seseorang yang dia kenal, dia berbicara sebentar, situ mereka semua pekerja itu sibuk bekerja. Lalu pimpinan itu pergi, setelah berbicara dengan seseorang itu dia pergi, mungkin pergi ke kantornya, lalu pekerja-pekerja ini kembali ke tempatnya semula, di samping kaca, kemudian melihat televisi, menyaksikan pertandingan sepak bola. Saya tidak tahu apakah pekerja-pekerja ini Kristen atau bukan, tapi saya pikir inilah contoh yang seperti Paulus katakan di ayat yang ke-20, mengerjakan pekerjaan hanya ketika di hadapan tuannya saja. Seolah Paulus mengatakan jangan seperti itu, tetapi lakukanlah pekerjaan seolah-olah untuk Tuhan, sehingga tidak ada pimpinannya, tidak ada tuannya, para hamba itu tetap giat bekerja. Ini pesan Paulus yang kedua, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ketiga, masih di ayatnya 23. Kalau Bapak Ibu Saudara kembali melihat nas kita, pasal 3 ayat yang ke-23, dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati. Tadi yang pertama kita lihat bagaimana kita bisa memuliakan Allah dengan kemampuan kita, sadar bahwa Kristus adalah Tuhan kita, yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Maka yang ketiga adalah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Terjemahan lain yang mungkin juga cocok untuk kata segenap hati dalam ayat 23 ini adalah dengan antusias. Kalau melakukan sesuatu dengan antusias itu kan apa? Melakukan sesuatu dengan malas-malasan. Nah itu lawan dari melakukan segala sesuatu dengan antusias. Paulus meminta para hamba untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Artinya mereka harus belajar mencintai, harus belajar menikmati apa yang sedang mereka kerjakan. Mencoba untuk menikmati atau mencintai apa yang menjadi tugas mereka. Saya yakin kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu atau tidak bisa melakukan keseharian kita, tugas keseharian kita dengan segenap hati bila kita tidak mencintai pekerjaan tersebut. Bila kita tidak menikmati pekerjaan tersebut. Orang biasa bilang, carilah pekerjaan yang sesuai dengan passion. Carilah pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, kerinduan, kira-kira seperti itu. Dan itu baik. Saya rasa sangat bahagia mereka yang menemukan pekerjaan dan itu langsung merupakan passion awal mereka. Saya yakin mereka bisa menikmati pekerjaan tersebut. Atau ada juga yang mengatakan, jadikan hobimu sebagai pekerjaanmu. Wah, itu lebih menarik lagi. Belakangan ini banyak anak-anak muda yang ingin menjadi YouTuber. Karena mungkin itu hobi mereka, membuat konten video dan lain sebagainya. Dan memang pada faktanya ada banyak orang yang berhasil menjadi YouTuber. Bahkan mungkin masih agak asing dalam pandangan kita. Ada beberapa orang yang menjadikan gaming itu sebagai pekerjaan mereka. Mereka menjadi gamer bukan hanya sekedar main game, tetapi juga untuk mendapatkan penghasilan.
dan banyak yang kemudian mendapatkan uang dari pekerjaan karena hobi mereka. Jadi tentu berbahagia mereka yang bisa menemukan pekerjaan yang merupakan passion mereka sejak awal. Berbahagia mereka yang menemukan pekerjaan karena hobi mereka. Mereka bisa mengubah hobi mereka menjadi pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada faktanya, pada kenyataannya, ada juga banyak orang yang mendapatkan pekerjaan yang pada awalnya tidak sesuai dengan passion mereka, jauh dari hobi mereka, karena biasanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Kebetulan dapat pekerjaan itu, maka ya sudah diambil saja, dilakukan saja, dan bisa mendapatkan penghasilan. Mungkin ada kita yang mengalami seperti itu, bahkan mungkin banyak di antara kita yang mengalami seperti itu. Mendapatkan pekerjaan yang mungkin bukan passion kita, tapi karena lapangan yang tersedia itu maka kita melakukannya. Apakah kita bisa katakan, oh saya tidak bisa mencintai pekerjaan saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya dengan segenap hati, karena pada awalnya itu bukan passion saya, tapi karena lapangan pekerjaan yang tersedia ya ini, maka saya kerjakan saja. Yang penting saya dapat dapat pemasukan setiap bulan, ya sudah saya kerjakan saja. Mau hasilnya bagus, mau hasilnya tidak bagus, ya terserah. Toh ini bukan passion saya. Saya rasa apapun yang kita kerjakan, kesempatan yang kita lakukan, kita harus lihat bahwa itu juga merupakan pekerjaan yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ingat, disampaikan kepada budak. Dan Paulus meminta mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kalau kita bisa para budak tersebut kemudian bertanya, apakah mereka mau menjadi budak? Saya yakin mereka tidak akan mau menjadi budak. Tapi karena kondisi yang mereka alami, situasi yang mereka hadapi, mau tidak mau mereka menjadi budak. Dalam tradisi masyarakat Yunani Romawi di abad pertama atau di masa Paulus, ada bermacam alasan kenapa orang menjadi budak. Itu bisa karena sudah tidak ada lagi pekerjaan yang bisa mereka lakukan sehingga mereka rela memberikan diri mereka untuk menjadi seorang budak pada seorang tuan. Atau bisa karena status sosial mereka, karena pendahulunya atau orang tuanya, nenek moyangnya adalah budak, maka mereka pun menjadi budak. Dalam kondisi seperti itu mereka tidak punya pilihan. Saya yakin kalau boleh memilih, mereka ingin memilih pekerjaan yang jauh lebih baik, tidak menjadi budak. Jadi ini sama dengan orang yang mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan passion mereka, mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan hobi mereka. Tetapi Paulus tetap memberikan pesan, lakukan pekerjaan tersebut dengan segenap hati, tidak seadanya, tidak seenaknya. Bila diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu dalam pekerjaan kita, lakukanlah sebaik mungkin. Bisa mungkin tidak melebihi deadline, misalnya. Bila di rumah memasak, ya berusaha untuk sebisa. Saya yakin setiap ibu rumah tangga pasti berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik, masak masakan yang terbaik dan seterusnya. Dalam pelayanan, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Bila mengajar sekolah minggu, persiapanlah sebaik-baiknya. Bila memimpin ujian, berlatihlah sebaik-baiknya. Sama juga seperti kami yang berkorban, juga sebisa mungkin mempersiapkan sebaik-baiknya. Bahkan bila perlu, kita bisa menambahkan skill kita supaya apa yang kita kerjakan bisa jauh lebih baik. Saya kenal seseorang yang mendapatkan tugas di tempat pekerjaannya sebagai editor tulisan. Dan karena keterbatasan dana dari lembaga tersebut, mereka tidak bisa membayar orang untuk melakukan layout. Biasanya kalau buku akan diterbitkan, ada yang menyusun supaya dalam format yang tidak seperti komputer, tapi
Tidak seperti dalam Microsoft Word, tapi dalam seperti buku yang kita lihat. Tapi karena dia ingin melakukan yang terbaik, maka dia pun belajar software atau aplikasi yang biasa digunakan untuk bisa menyusun buku tersebut atau tulisan tersebut seperti buku pada umumnya. Aplikasi-aplikasi yang sebelumnya dia tidak kenal. Tapi supaya bisa memberikan hasil yang terbaik, dia berusaha sebisa mungkin untuk bisa menguasai aplikasi tersebut sehingga pekerjaannya bisa berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, belajarlah untuk melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam keseharian kita dengan segenap hati, dengan antusias. Artinya kita harus belajar untuk mencintai, belajar untuk menikmati apa yang kita kerjakan. Mungkin pada awalnya itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi karena keadaan yang membawa kita pada tempat tersebut, keadaan yang membawa kita untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena kita dituntut untuk bisa memberikan hasil yang terbaik, maka kita harus belajar untuk melakukannya dengan segenap hati, belajar untuk mencintai pekerjaan tersebut, belajar untuk menikmati pekerjaan tersebut. Bahkan bila perlu menambahkan skill-skill tertentu dalam diri kita supaya pekerjaan bisa lebih baik, supaya melalui yang kita kerjakan tersebut nama kita dipermuliakan. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan kemampuan kita? 3 hal tadi. Pertama, sadar bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Yang kedua, kerjakanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ketiga, kerjakan dengan segenap hati, kerjakan dengan antusias, kerjakan dengan segala tenaga yang kita miliki untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Saya yakin nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan apa yang kita kerjakan, dengan segala kemampuan yang kita miliki, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Allah yang mulia, terima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan bersama, apa yang sudah kami pelajari bersama. Kami diingatkan bahwa Kristuslah Tuhan kami. Kami juga diingatkan bahwa kami harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan harus melakukannya dengan segenap hati kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya melalui kemampuan kami, melalui apa yang kami bisa mengagungkan Engkau Tuhan. Dan ini bisa menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan membawa orang datang kepada Kristus dan mempermuliakan Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Berilah kami kekuatan dan hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku firman yang mengagungkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nama Tuhan singkat kepada kita ya. Saudara mau pulang? Mau pulang nggak? Oh ya. Beresin di rumah. Ya, jadikan rumah sebagai suatu keluarga yang penuh dengan bahagia. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini selesai sudah ibadah kita, dan saudara ingat di dalam doa saudara-saudara yaitu Natal, tinggal 1 bulan lagi. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik sesuai dengan pimpinan daripada Tuhan. Natal dan tahun baru kita tetap adakan kebaktian, yaitu kebaktian Natal, tidak perayaan Natal, dan juga yaitu perayaan tahun, tetapi kita adakan kebaktian. Ya, kenapa kita adakan kebaktian saudara? Karena Tuhan menyertai kita dan menolong kepada kita sampai pada waktu ini, kepada keluarga kita sekalian. Kita mengharapkan bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita dan menolong kepada kita sekalian, dan kita tetap yaitu menjaga protokol kesehatan, menjaga makanan jaga, yaitu di rumah ataupun kemana saja.
saudara berolahraga jangan lupa pakai masker ya. Dan ya jaga jarak ya, dengan memasuki pisang ataupun saudara tukang sayur berbelanja tetap jaga jarak, tetapi jangan terlalu jauh jaraknya ya, sampai berapa nanti ya. Saudara tetap yaitu protokol kesehatan ini kita perhatikan supaya ibadah kita di tempat ini boleh berjalan yaitu sesuai dengan pimpinan daripada Tuhan. Saudara mau terus beribadah? Amin. Kita puji Tuhan. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adakah di antara saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Ada di atas, di bawah? Ada yang baru pertama kali hadir? Semua tidak ada. Baiklah saudara, kalau demikian kita akan akhiri bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi saudara, yaitu menyanyikan Allah saja aku tenang. Kalau saudara melihat televisi atau membaca surat kabar mungkin tidak menenangkan kepada saudara-saudara, karena yaitu banyak orang yang terpapar dengan pandemi ya corona ini saudara, naik apapun ya, ada hal-hal yang lain yang mengkhawatirkan saudara, takut yaitu si tante pandemi ini akan menular kepada saudara-saudara ya. Tetapi saudara, kita bersyukur dan berterima kasih kalau saudara semua datang sehat pada saat ini. Puji nama Tuhan, itulah sebagai satu tanda pertolongan Tuhan ya saudara. Baik, kita akan nyanyi. Mau nyanyi gak? Kalau di rumah mungkin suka ngomel, di gereja kita nyanyi, yaitu kita nyanyi hanya dekat Allah saja aku tenang ya. Kita akan tenang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.